Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahmah SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kota Waringin Timur. Kali ini saya akan berbagi jurnal refleksi Dwi Mingguan Modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Sebelumnya, perkenalkan fasilitator saya, Ibu Hana Kaliwahyumi SPD, dan pengajar praktik Ibu Indah Siswanti SPD MPD. Materi coaching untuk supervisi akademik pada modul 2.3 untuk guru penggerak angkatan 10 dipelajari dari tanggal 8 Juli 2024 hingga 27 Juli 2024. Catatan refleksi saya dari modul ini mencakup pengalaman yang dialami, perasaan yang muncul, pengetahuan dan temuan baru, serta rencana tindakan sebagai implementasi dari kegiatan nyata. Pada modul 2.3 adalah kelanjutan dari modul 2.2. Banyak hal yang menarik yang memperluas pengetahuan dan pemahaman saya tentang konsep dan pelaksanaan coaching untuk supervisi akademik. Pelatihan ini dilaksanakan secara daring melalui LMS dengan menggunakan alur Merdeka yang terdiri dari mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, dan aksi nyata. Pada refleksi 2 mingguan ini saya menggunakan model refleksi 4F, Facts, Feeling, Finding, dan Futur yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway. Saya mulai dengan F yang pertama, yaitu facts atau peristiwa. Saya mulai dari diri. Pada mulai dari diri, dalam sesi ini CGP diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait kegiatan observasi. Pertanyaan tersebut mencakup bagaimana perasaan saya saat diobservasi dan pengalaman yang saya alami selama dan setelah proses observasi. Setelah itu, saya juga diminta untuk menjelaskan proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu saya berkembang sebagai pendidik. Saya perlu mengembangkan posisi saya jika saat ini menjadi seorang kepala sekolah yang harus melakukan supervisi menggunakan skala 1 sampai 10 dengan 1 mewakili situasi yang belum ideal dan 10 mewakili situasi yang sudah ideal, serta menjelaskan aspek-aspek yang diperlukan untuk pencapaian ideal tersebut. Terakhir, saya diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan reflektif dan menuliskan harapan saya terkait dengan modul 2.3. Selanjutnya pada tahapan eksplorasi konsep. Pada kegiatan eksplorasi konsep, banyak sekali pengetahuan baru yang dipelajari. Pada tahap ini, CGP diarahkan untuk mengeksplorasi secara mandiri dalam memahami konsep coaching secara umum dan coaching dalam dunia pendidikan. Memahami definisi coaching serta perbedaannya dengan metode pengembangan diri lainnya. Dan akhirnya konsep coaching dalam dunia pendidikan. Selain mempersiapkan CGP sebagai pemimpin pembelajaran, program pendidikan guru penggerak juga menyiapkan CGP untuk menjadi seorang kepala sekolah. Rangkaian supervisi akademik ini digunakan kepala sekolah untuk mendorong ruang perbaikan dan pengembangan diri guru di sekolahnya. Kepala sekolah yang mampu membimbing warga sekolah untuk selalu mengembangkan kompetensi diri dan senantiasa memiliki pola pikir bertumbuh serta berkepihakan pada murid adalah pemimpin sekolah yang dapat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi diri dan orang lain dengan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Pendekatan yang digunakan dimulai dengan paradigma berpikir yang memberdayakan, agar pengembangan diri dapat berlangsung secara berkelanjutan dan terarah. Coaching diartikan sebagai proses kolaborasi yang terfokus pada solusi, berorientasi hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, serta pertumbuhan pribadi coaching.
Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun pertumbuhan dan perkembangan kekuatan alami anak, sehingga dapat memperbaiki perilakunya. Coaching merupakan keterampilan yang penting bagi pendidik untuk membimbing potensi bawaan siswa, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai individu dan anggota masyarakat. Selanjutnya, pada modul ini juga memperkenalkan panduan umum untuk alur percakapan coaching yang dapat membantu peran seorang coach dalam menciptakan percakapan coaching yang efektif dan bermakna, yaitu alur Tirta. Dengan alur percakapan Tirta yang dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selanjutnya adalah ruang kolaborasi. Di ruang kolaborasi dilakukan dalam dua kegiatan, yaitu dua sesi virtual pada tanggal 15 Juli 2024 untuk pelatihan pelaksanaan kegiatan coaching dan pada tanggal 16 Juli 2024 untuk praktek kegiatan coaching. Sesi ini didampingi oleh fasilitator kami yaitu Ibu Hana Kaliwahyumi SPD selaku fasilitator CGP Angkatan 10 Kabupaten Kota Waringin Timur. Pada kegiatan ruang kolaborasi pertama, kami dibagi dalam kelompok, yang mana kelompok saya terdiri dari 3 orang, yaitu saya, Siti Rahmah, kemudian ada Ibu Ambar dan Pak Taufik. Pada sesi latihan ini, kami bergantian berperan sebagai coach, coachee, dan pengamat dengan mengajukan permasalahan masing-masing. Sedangkan pada sesi ruang kolaborasi yang kedua, kami diminta untuk mencari teman coaching. Nah, pada kesempatan ini saya berkolaborasi dengan Pak Aja. Kami secara mandiri berperan sebagai coach dan coachee, juga dengan masalah masing-masing. Setelah kegiatan praktik coaching selesai, CGP diminta untuk menuliskan refleksi mengenai hal-hal yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, aspek-aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, langkah-langkah yang dilakukan untuk tetap berada dalam kondisi perasaan hadir sepenuhnya sebelum dan saat melakukan coaching, serta rencana tindakan untuk memperbaiki atau meningkatkan hal-hal yang perlu diperbaiki. Demonstrasi kontekstual. Pada tahapan kegiatan demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3, kami membuat video coaching dan kami membagi peran yang sudah kami sepakati bersama. Di mana saat pembuatan video kami melaksanakan peran kami secara maksimal sesuai dengan pembagian yang sudah disepakati. Rangkaian kegiatan pada modul 2.3 selanjutnya adalah demonstrasi kontekstual, di mana pada demonstrasi kontekstual ini kami dibagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama yaitu praktik 1, saya berperan sebagai pengamat, Bu Astuti sebagai coach, dan Pak Aja sebagai coachee. Pada praktik yang kedua, Bu Astuti berperan sebagai pengamat, Pak Ajah sebagai coach, dan saya sebagai coachee. Di praktik yang ketiga, Pak Ajah yang berperan sebagai pengamat, saya sebagai coach, dan Bu Astuti peran sebagai coachee. Sebelum sesi coaching dimulai, pengamat berbincang dengan coach tentang kompetensi inti coaching, kemudian kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot yang akan ditingkatkan. Selanjutnya, coach dan coachee melakukan percakapan coaching. Pengamat kemudian mengamati jalannya kegiatan tersebut dan mencatat beberapa aspek yang telah diamati. Setelah sesi coaching setiap praktek selesai, pengamat memberikan umpan balik yang berfokus pada coaching kepada coach dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait pengembangan kompetensi coaching berdasarkan data dari hasil pengamatan. Setelah menyelesaikan putaran pertama dari rangkaian percakapan coaching, CGP bertukar peran dan melanjutkan ke putaran kedua dan ketiga percakapan coaching sesuai dengan kesepakatan yang sudah kami sepakati.
Kemudian koneksi antar materi. Koneksi antar materi adalah proses penyimpulan pembelajaran yang telah diperoleh dari modul 2.3 dan mengkaitkannya dengan materi di modul sebelumnya. CGP kemudian melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Koneksi antar materi ini bisa dibuat dalam berbagai bentuk dan diunggah di media sosial. Saya membuat koneksi antar materi dengan menggunakan aplikasi Canva dan mengunggahnya di halaman YouTube dan blog pribadi saya. Saya lanjutkan dengan app yang kedua yaitu feeling atau perasaan. Perasaan saya setelah mempelajari modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya mulai memahami teknik yang baik untuk melakukan coaching dalam kegiatan supervisi di sekolah, baik antar kepala sekolah dan guru, antar sesama guru, guru dengan murid, atau dengan warga sekolah lainnya. Namun muncul keraguan dalam hati, apakah saya mampu dan bisa menerapkannya dengan baik pada murid-murid atau rekan sejawat. Mengingat pemahaman saya tentang materi ini masih kurang. Sejak awal mempelajari materi tentang coaching untuk supervisi akademik hingga mengikuti kegiatan ruang kolaborasi, saya merasa memperoleh banyak pembelajaran yang sangat bermanfaat, terutama dalam hal pengembangan pola pikir, pengelolaan emosi, dan cara membangun komunikasi yang efektif. Selain itu, saya juga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang paradigma berpikir Among dan keterampilan coaching yang penting untuk pengembangan diri serta rekan sejawat saya. Dalam kegiatan coaching, baik saat saya berperan sebagai coach maupun coachee, saya mendapatkan kesempatan belajar yang dapat dijadikan refleksi diri dan introspeksi atas semua hal yang telah dan akan dilakukan, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam menghadapi berbagai masalah dan kegiatan lainnya. Saya mulai berlatih dan terus berusaha untuk menguasai teknik coaching yang efektif, baik saat berinteraksi dengan murid maupun dengan rekan sejawat. Selanjutnya F yang ketiga, findings atau pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan melalui modul 2.3 yang menyajikan banyak ilmu baru mengenai coaching untuk supervisi akademik. Dalam pembelajaran ini, saya mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konsep coaching serta perbedaannya dengan peran mentor, fasilitator, konselor. Meskipun ini adalah pengetahuan yang baru bagi saya menyadari bahwa saya pernah melakukan beberapa aspek coaching sebelumnya, meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana dan tidak sekompleks yang dijelaskan dalam modul ini. Pembelajaran selanjutnya adalah saya merasa sangat tertarik dengan kegiatan coaching ini karena memberikan kesempatan untuk terus memperbaiki diri dalam mendukung rekan sejawat dan membantu murid-murid mengatasi masalah yang mereka hadapi, terutama masalah di sekolah yang berhubungan dengan pengembangan diri. Tujuannya adalah untuk menciptakan murid-murid yang matang secara emosional, siap menghadapi berbagai tantangan, dan mampu mengelola diri mereka sendiri dalam berbagai situasi. App yang keempat yang terakhir adalah future atau penerapan. Penerapan yang ingin saya lakukan secara keseluruhan, kegiatan pembelajaran dalam modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik ini membuat saya semakin bersemangat untuk terus bergerak maju, berperubahan yang lebih baik dan peningkatan kompetensi diri. Sebagai seorang guru, saya seringkali menghadapi berbagai masalah di lapangan yang berkaitan dengan potensi murid dan rekan sejawat. Masalah-masalah ini kerap menjadi hambatan bagi seorang dalam mencapai tujuannya. Bahkan, mereka mungkin tidak menyadari kemampuan dan kekuatan yang mereka miliki untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Demikian refleksi dwi mingguan modul 2.3 yang sudah saya buat. Terima kasih.